Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di ayat ke-23 dan 24 surat Al-Baqarah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa fi qawlihi wa in kuntum fi syakkin ila akhirih. Ini yang benar, bukan wa in kuntum fi syakkin. Apa di ayat ini? Wa in kuntum fi raibin. Itu fi syakkin itu mestinya fi raibin ila akhirih, sampai ke akhir ayat. Di dalam pernyataan Allah wa in kuntum fi raibin sampai akhir ayat, dalil ala anna alladhi yurja lahul hidayatu minad dhalalati, yang menunjukkan kepada satu pengertian bahwasanya orang yang yurja lahu al-hidayah, orang yang diharapkan hidayah, mendapatkan hidayah, minad dhalalah, selamat dari kesesatan, huwa syakul hairu, yaitu orang yang dalam keadaan syak, ragu, al-hair, yang dalam keadaan bingung, alladzi lam ya'riful haqqa, alladzi lam ya'rifil haqqa minad dhalalati, yaitu orang yang tidak tahu kebenaran, bedanya kebenaran dari kesesatan. Ini yang diharapkan untuk dapat hidayah. Fahadzal ladzi idza bayyana lahul haqqa, maka orang yang demikian ini, idza, mestinya bukan bayyana tapi buyyina, orang yang demikian ini, idza buyyina lahu, apabila diterangkan kepadanya al-haq, al-haqqu, tentang kebenaran, hariyun bittiba'ihi, maka dia akan segera untuk mengikuti kebenaran itu. Wa in kana shadiqan fi talabil haqqi, kalau memang dia itu benar dalam mencari kebenaran, kalau dia itu memang jujur di dalam mencari kebenaran. Wa ammal mu'anidu, adapun orang yang mu'anid, siapakah orang mu'anid itu? Diterangkan di sini, alladzi ya'riful haqqa wa yatrukuhu, itu orang mu'anid, yaitu orang yang mengerti kebenaran, ya'riful haqqa, mengerti kebenaran,
tetapi setelah mengerti wayatrukuhu, dia meninggalkannya. Ini mu'anid. Ya. Jadi sengaja membangkang. Fahadha la yumkinu ruju'uhu. Orang yang jenis demikian ini la yumkinu ruju'uhu, tidak mungkin lagi akan kembali kepada kebenaran. Li'annahu tarakal haqqa ba'dama tabayyana lahu. Karena orang ini meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya kebenaran itu. Walam yatrukhu an jahlin, dan dia tidak meninggalkan kebenaran itu karena kebodohan. Fala hilata fihi, maka tidak ada hilah di dalam perkara orang ini. Hilah itu ialah mencari kemungkinan-kemungkinan yang meringankan tindakan orang itu dalam meninggalkan kebenaran. Maka paling meringankan untuk menilai seseorang dalam hal mengapa dia meninggalkan kebenaran ialah kalau kita menyangkanya bahwa dia itu karena jahil, karena tidak mengerti kebenaran, belum sampai ilmu kepadanya. Ini hilah yang paling meringankan tentang orang tersebut. Hilah lain yang meringankan, oh karena dia itu terpaksa, takut meninggalkan kebatilannya atau takut mengerjakan kebenaran sehingga dia meninggalkan kebenaran itu. Takut karena lingkungannya dan sebagainya. Ini juga hilah untuk meringankan orang itu di dalam hal tindakan dia meninggalkan kebenaran. Tapi pada orang yang mu'anid ini, jamaknya mu'anidin, la hilata lahu, tidak ada peluang untuk mencari alasan meringankan perbuatan dia, karena dia tahu kebenaran. Bahkan dia adalah orang yang belajar tentang Alkitab was sunnah, tetapi dia meninggalkannya. Ya, ini tidak ada hilah bagi orang tersebut. Setelah belajar kemudian dia meninggalkannya. Nah, wa kadzalika syaqul ladzi laisa bisadiqin fi talabil haqqi. Demikian pula orang yang menampilkan syak, bimbang terhadap kebenaran itu, sehingga dia meninggalkan kebenaran itu. Tapi laisa bisadiqin fi talabil haqq, dia tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Jadi keraguannya itu adalah karena
Bal huwa mu'rid, karena apa? Berpaling dari kebenaran. Jadi dia ragu itu bukannya karena belum sampai ilmu kepadanya, tapi justru dia takut untuk sampainya ilmu kepadanya, karena dia hawa nafsunya masih merasa berat untuk menerima kebenaran itu. Jadi dia pura-pura tidak tahu tentang kebenaran itu. Sehingga dia menyatakan masih ragu tentang kebenaran itu. Jadi tidak mau menerimanya. Ini orang yang ragu tapi tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Bal huwa mu'rid, bahkan dia apa? Berpaling. Ghaira mujtahidin bi talabih, tidak sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Fahadha fil ghalibi la yuwaffaq, maka orang yang demikian ini fil ghalib, pada keumumannya, la yuwaffaq, tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Karena memang dia meninggalkan kebenaran itu, dan dia alasan meninggalkan kebenaran karena ragu, belum yakin, bukan karena tidak sampainya ilmu kepadanya, tetapi karena memang dia berat untuk mempelajari kebenaran. Hawa nafsunya tidak mengizinkan dia untuk mempelajari kebenaran. Dia takut kalau mempelajari kebenaran itu, apa yang dia senangi diharamkan. Ya, jadi dia berusaha untuk mencari alasan guna tidak mengerti tentang kebenaran itu. Jadi memang benar-benar tidak sampai ilmu kepadanya. Beda dengan mu'anid tadi. Kalau mu'anid itu sampai ilmu kepadanya, ya. Tapi setelah itu dia menolaknya karena hawa nafsu. Sedangkan yang golongan ini belum sampai ilmu kepadanya, dan dia tidak mau untuk sampai ilmu kepadanya, sehingga dia tetap dalam kebimbangan, dalam menolak kebenaran. Nah, orang yang demikian tidak diberi hidayah karena memang dia sendiri sudah niatnya untuk berpaling, menolak kebenaran itu, berpaling dari kebenaran itu. Wa fi waqtir rasuli bil ubudiyati fi hadzal maqamil azim, dan di dalam keterangan bahwa Rasul disifati di dalam ayat ini, disifati sebagai hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, al-ubudiyah di sini. Rasul sebagai hamba. Dan bila kamu ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, abdina, al-ubudiyah, sifatul ubudiyah. Rasul apa? Disifati sebagai hamba, ya, di ayat ini. Padahal fi hadzal maqamil azim, padahal di dalam posisi yang sangat agung ini, yaitu apa?
diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini posisi yang sangat agung, al-maqamil azim. Maka kenapa kok Rasul disifati sebagai hamba dalam kedudukan yang agung ini? Dalilun, ini adalah dalil ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwasanya sebesar-besar atau seagung-agung sifat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah qiyamuhu bil ubudiyyati, kedudukannya atau tindak posisi beliau sebagai hamba Allah, allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalina wal akhirin. Kedudukan ini la yalhaquhu, tidak tidak sejajar dengannya dalam perkara ubudiyah ini, kedudukan sebagai hamba Allah ini, seorang pun dari orang-orang terdahulu ataupun orang-orang yang mendatang akhirin. Rasul SAW sebagai hamba Allah yang terdekat, ya. Al-ubudiyah ada al-ubudiyatul khassah, ada al-ubudiyatul ammah. Al-ubudiyatul khassah yaitu kedudukan seorang hamba yang kedudukan ini khusus, yang Allah memanggilnya dan menyebutnya dengan penuh kemuliaan sebagai hambanya yang dicintainya. Al-ubudiyatul ammah yaitu kedudukan sebagai hamba yang meliputi seluruhnya. Tidaklah seorang menjadi lebih mulia dari yang lainnya ketika dia sebagai hamba Allah, yaitu semua makhluk adalah hamba Allah, ya. Nah, dalam hal ini Allah memanggil hambanya yang dicintainya dengan panggilan sebagai hamba, atau menyebut hambanya yang dicintainya, yang dimuliakannya dengan menyebutnya sebagai hamba, ialah hamba dalam pengertian khusus, yaitu hamba yang dicintainya. Di dalam ayat ini Rasul disebut pula oleh Allah sebagai hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, ini berarti ubudiyah apa? Al-ubudiyah apa? Al-khassah, yang menunjukkan kemuliaan, bukan menunjukkan makna keumuman. Tidak sembarang hamba begitu, tetapi hamba yang khusus. Kama wasafa bil ubudiyati fi maqamil Isra'i,
contoh ubudiyah khassah itu. Sebagaimana wasafahu, Allah mensifati Rasul itu bil ubudiyah, sebagai hamba fi maqamil Isra, di dalam berita tentang posisi beliau sebagai hamba yang diisrakan. Faqal, Allah menyatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, ini juga Allah menyebut beliau sebagai abdihi. Ya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan bi'abdihi, hambanya, di malam hari. Ini juga ubudiyah mada khassah. Wa fi maqami tanzilil Qur'ani alaihi faqal, juga Allah menyebut beliau sebagai hamba dalam posisi tanzil Al-Quran alaih, turunnya Al-Quran kepada beliau. Faqal, Allah menyatakan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, ya, liyakuna lil alamina nadhira. Maha mulia, tabarak, maha mulia Allah alladzi yang menurunkan nazzala menurunkan al-furqana. Al-Quran nama lainnya ialah al-furqan, karena dia furqan, membedakan al-haq dari al-batil. Allah turunkan Al-Furqan itu kepada siapa? Ala abdihi. Nah, juga disebut oleh Allah sebagai hamba, hambanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan bagi segenap alam. Begitu kedudukan al-ubudiyah yang mempunyai nilai khusus, yaitu ubudiyah dalam artian sebagai hamba yang sangat dicintai oleh Allah dan mulia, dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa fi qawlihi u'iddat lil kafirin, yaitu potongan ayat penutup ayat ke-24, bahwa neraka itu u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa nahwiha minal ayat, dan yang semisal itu dari ayat-ayat Quran. Ini adalah dalilun, merupakan dalil, sebagai dalil limadhabi ahli sunnati wal jamaati, dalil bagi madhab ahli sunnah wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatani, bahwa surga dan neraka itu makhluqatani, sudah tercipta sebagai makhluk-makhluk Allah. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda dengan pandangan orang-orang Mu'tazilah, di mana orang Mu'tazilah menyatakan surga dan neraka itu belum tercipta sekarang ini. Surga dan neraka, kata mereka, baru akan tercipta nanti di hari kiamat.
Nah, dengan berita di ayat ini bahwa neraka itu uiddat, sudah disiapkan. Uiddat sudah disiapkan. Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Wa fiha aidha, di dalam ayat ini pula dalil yang menunjukkan annal muwahhidina, bahwasannya orang-orang yang bertauhid, al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, wa in irtakabu ba'dal kabairi, walaupun mereka irtakabu, melanggar atau menjalankan ba'dal kabair, sebagian dosa-dosa besar, la yakhluduna finnar, mereka orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di neraka. Dari mana dalilnya? Li'annahu qala u'iddat lil kafirin, karena Allah menyatakan neraka itu u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Ya. Karena neraka itu disiapkan untuk orang kafir, sedangkan muwahhidin yang telah berbuat maksiat tidaklah tergolong orang kafir. Jadi neraka itu memang untuk orang kafir. Kata beliau, "Falau kana 'usatul muwahhidin yakhluduna fiha", kalau seandainya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, kalau seandainya mereka yang bermaksiat itu yang masuk neraka karena maksiatnya, yakhluduna fiha, kekal di neraka, lam takun ma'iddatan lil kafirina wahdahum, tidak akan neraka itu disiapkan untuk orang kafir saja. Niscaya akan disebutkan oleh Allah, u'iddat lil kafirina wal usah wa usatil muwahhidin wa dilanjut. Tetapi karena memang orang-orang yang muwahhidin, usatul muwahhidin itu tidaklah kekal di neraka, yang kekal hanya orang kafir, maka yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, neraka itu u'iddat lil kafirin. Ya. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilati. Berbeda dengan pernyataan Allah di ayat ini menyelisihi pandangan khawarij dan pandangan al-mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah menyatakan apa? Al-usah, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dari muwahhidin itu kekal di neraka. Ya. Nah, sedangkan ayat ini menyatakan apa? Neraka itu hanya disiapkan untuk orang kafir, penduduk asli. Penduduk asli neraka ialah orang kafir. Nah, maka yang disebutkan oleh Allah, memang neraka itu adalah untuk orang kafir. Wa fiha dalalatun, dan di dalam ayat ini pula ada dalil yang menunjukkan annal azaba mustahiqqun bi asbabihi,
bahwa azab itu akan pantas mengena seseorang atau suatu pihak dengan sebab Allah tidak mengadab hambanya kecuali dengan sebab, dan tidak merahmati hambanya kecuali dengan sebab. Sebab datangnya adab itu wa huwal kufru wa anwa'il ma'asi ala ikhtilafiha, ialah kufur dan berbagai jenis al-ma'asi, kemaksiatan ala ikhtilafiha, walaupun dalam hal ini masih ikhtilaf, masih di dalam hal apakah maksiat itu diampuni oleh Allah atau tidak. Tapi kalau kufur, orang yang mati dalam keadaan kafir sudah pasti di neraka. Tetapi asi itu ikhtilaf, ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang tidak dimaafkan. Ya. Yang tidak dimaafkan ya masuk neraka, tapi tidak kekal. Yang dimaafkan oleh Allah ya selamat. Nah, jadi azab Allah itu dengan sebab, ya. Rahmat Allah juga dengan asbab, dengan sebab-sebab. Ya. Al-iman sebagai sebab untuk datangnya rahmat Allah pada orang itu. At-taqwa dan amalan-amalan soleh. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wabashiril ladzina amanu, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Anna lahum jannatin, bahwa mereka itu diberi oleh Allah jannat, taman-taman surga. Jannat jamak dari jannah. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya anhar, bukan satu nahar. Kalau mufradnya nahrun. Nah, kalau di sini anhar jamak dari nahrun, sungai-sungai.
sungai-sungai yang disebutkan macam-macam sungai di surga itu di ayat lain, di surat lain, sungai susu, sungai air yang segar, sungai madu, sungai khamr, ya, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap mereka diberi dari surga-surga itu, dari taman-taman surga itu, min samaratin, dari buah-buahan, rizqan, sebagai satu rezeki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, mereka akan menyatakan ini yang telah diberikan kepada kami atau telah dijanjikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberi mereka itu dengan pemberian tersebut mutasyabiha, dengan berbagai macam makanan. Walahum fiha azwajun, dan mereka di dalam surga itu ada azwaj, bukan zauj tapi azwaj, istri-istri, bukan satu istri. Disebutkan berapa? 70. Satu orang dikasih 70 bidadari. Satu pria dikasih 70 bidadari. Nah, istri-istri itu mutahharah, disucikan, tidak pernah disentuh oleh pria lain kecuali pria yang telah dijodohkan oleh Allah dari kaum mukminin itu. Masing-masing orang mukmin yang ada di dunia ini, para jodohnya, para istri-istrinya yang di surga sana, selalu melongok-longok melihat calonnya itu. Kalau calonnya itu berbuat maksiat, maka dia teriak-teriak sambil memukul-mukul pahanya. Jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Cemburu para bidadari itu. Kalau terus menerus dilakukan, akhirnya, oh kalau gitu engkau berarti bukan jodohku. Terus dia tidak lagi melongok melihat orang tersebut. Tapi kalau segera dia taubat, maka gembira kembali. Terus melongok-longok calonnya itu tadi, yang ada di dunia. Yang ada di dunia masihan, belum mati. Calonnya itu, dia di surga, si bidadari itu. Yang dilongok-longok masih ada di dunia, belum mati. Jadi setiap yang di dunia ini berbuat maksiat, jengkel yang di surga sana. Terus begitu. Kemudian juga kalau diganggu oleh istrinya yang di dunia ini, juga teriak-teriak bidadari yang di surga itu. Wahai jangan, itu calonku, jangan kau sakiti dia. Gitu. Cemburu. Tetapi ketika sampai di surga nanti si mukmin yang calonnya ini tadi, maka Allah
akan cabut segala kecemburuan padanya sehingga melayani suaminya itu dengan tidak ada cemburuan sama sekali. Azwaj, para istri-istri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan tentang para bidadari ini di dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Gambaran yang demikian lengkap dan detail, rinci tingkah lakunya para bidadari itu dan postur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ini para azwaj mutahharah, karena memang dia perawan-perawan, tidak pernah disentuh oleh pria manapun sebelumnya. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di surga Allah. Nasallallahu an yaj'alana minhum. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh rahimahullah, walamma dzakara jaza'al kafirina, ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir, dzakara jaza'al mu'minin, mulailah Allah menyebut pula balasan bagi orang-orang mukmin. Ahlul a'malis salihati, orang-orang yang beramal saleh. Kama fi tariqatihi ta'ala fi kitabihi, sebagaimana kama hiya tariqatuhu ta'ala fi kitabihi, sebagaimana memang demikianlah cara Allah, tariqatuhu, cara Allah yang maha tinggi, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu cara Allah yang dimaksud yajma'u bainat targhibi wat tarhibi. Allah selalu mengumpulkan, mengumpulkan bainat targhib, antara targhib yaitu membangkitkan semangat orang untuk beramal saleh dan beriman, wat tarhib, dan memberi ancaman-ancaman kepada orang dari perbuatan kufur dan maksiat. Itu cara Allah, tariqatullah ta'ala fi kitabihi. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh mengapa cara itu demikian. Liyakunal abdu raghiban rahiban khaifan rajian, agar hamba itu selalu dalam keadaan raghiban, bersemangat kepada kebaikan, rahiban, takut, rahiban, takut dari kemaksiatan, kedurhakaan. Khaifan, takut untuk mendurhakai Allah. Rajian, berharap kepada pahala Allah kalau sedang beramal saleh. Faqala
wa basyir, ayyuhar rasul, yaitu wahai rasul, wa basyir, beri kabar gembira, wa man qama maqamaka, dan juga wahai orang-orang yang qama maqamak, yang berdiri dalam posisi seperti posisi engkau wahai Rasul. Siapa yang berdiri pada posisi seperti posisi Rasul? Yaitu para dai. Maka wahai Pak Rasul dan wahai orang-orang yang menjalankan posisi sebagai Rasul, yaitu para ulama, para dai, wa basyir. Perintah ini ditujukan oleh Allah supaya memberi kabar gembira kepada manusia, ya. Ini ditujukan kepada Rasul dan juga kepada orang-orang yang qama maqama ar-Rasul, berdiri pada posisi tugas Rasul, yaitu para dai yang berdakwah ke jalan Allah dan para ulama. Beri kabar gembira. Nah, siapa yang diberi kabar gembira? Alladzina amanu bimada biqulubihim, ya, yaitu orang-orang yang beriman biqulubihim, dengan hati-hati mereka, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh dengan apa? Bijawarihim, beramal saleh dengan anggota tubuhnya, jawarih, ya, dengan anggota tubuhnya. Fasaddaqu imanuhum bi'a'malihimus salihah, maka mereka membuktikan kebenaran iman mereka dengan apa? Dengan amalan-amalan mereka yang saleh. Begitu, ya. Wa wusifat a'malul khairi bis salihati, wa wusifat a'malul khairi bis salihati, dan disifati amalan-amalan yang baik itu dengan istilah amalan saleh, li'anna biha tuslihu ahwalal abdi, karena amalan-amalan saleh itu tuslihu, memperbaiki ahwalal abdi, keadaan hambanya, wa umura dinihi wa dunyahu, dan memperbaiki umura dinihi, perkara-perkara agamanya, wa dunyahu, dan dunianya. Amalan saleh itu, ya, memperbaiki keadaan hamba, memperbaiki agamanya, dan memperbaiki dunianya. Dengan amalan saleh, orang semakin semangat untuk beragama dan semakin kuat imannya, ya. Dan kalau sudah semakin kuat imannya, maka dunianya pun akan semakin barokah. Urusan dunianya akan semakin mudah, ya. Lapang rasanya dunia ini. Tapi kalau orang itu meninggalkan amalan saleh, dunianya semakin sempit, agamanya semakin ruwet.
Hah? Iya. Dalilnya apa? Hah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan semakin tenang. Nah, amalan soleh itu membuat tentrem hati. Sebaliknya orang yang meninggalkan zikir, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Dunianya rusak ketika dia berpaling dari amal soleh, yaitu jadi sempit dunia itu, serba sumpek, serba memberatkan. Ya. Wah, nah. Wa hayatuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan juga amalan saleh itu memperbaiki kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Berarti wa hayatahu, ya, atau ahwal hayatihi, berarti wa hayatihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan akan hilang daripadanya, dari perkara dunia dan akhiratnya itu, fasadul ahwal, rusaknya keadaan. Ya, fayakunu bidzalika minas salihin, sehingga jadilah dengan itu orang tersebut tergolong dari kalangan orang-orang yang saleh, yaitu alladzina yuslihuna limujawaratir rahmani fi jannatih. Mereka yang dikatakan orang saleh itu ialah orang-orang yang yuslihun, membikin islah, membikin kebaikan, limujawaratir rahman, untuk dia berharap berdampingan, mujawarah, berdampingan dengan Allah di surganya Allah. Berdampingan itu dekat dengan Allah. Surga Firdaus itu atapnya ialah arsy Allah, dan di atas arsy Allah itu ada kursi Allah, dan kursi Allah itu tempat Allah meletakkan telapak kakinya. Ya, itu mujawarah, berdekatan dengan Allah di surganya. Fabashirhum anna lahum jannatin, maka beri kabar gembira orang-orang saleh ini, bahwa bagi mereka itu jannat jamak ai basatin. Basatin juga jamak dari bustan. Bustan artinya kebun, taman.
jami'atan lil asjaril ajibati, jami'ah yang mengumpulkan atau yang terkumpul padanya, mengumpulkan berbagai pohon-pohon asjar yang al-ajibah, yang mengagumkan. Ajibah itu mengagumkan, bukan aneh. Kalau aneh itu gharibah. Al-ajibah itu mengagumkan. Kalau dilihat itu terkagum-kagum orang yang melihatnya. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk melihatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada yang bisa melihatnya kecuali yang masuk padanya. Ya, nggak bisa pohon surga itu dilihat dari neraka. Ya, pohon surga itu dilihat ketika orang telah masuk padanya. Nah, itu sangat mengagumkan. Bagaimana kalau kita melihat pohon mangga yang mangganya itu, buahnya itu sampai bergelantungan menggeser ke tanah. Tentu kalau kita lihat di dunia kayak gitu, luar biasa. Begitu. Lah yang kayak gini ini di surga lebih hebat lagi, lebih mengagumkan lagi. Sebab Rasulullah mengatakan apa? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarun bi balil bashar. Yang di sana yang akan dilihat oleh orang-orang mukmin itu ialah perkara yang tidak pernah dilihatnya di dunia. Jadi lebih mengagumkan lagi, jauh dari itu. Wala udhunun sami'at, suara-suara merdu di sana juga tidak pernah didengar oleh telinga. Lebih merdu dari segala yang merdu di dunia ini. Allah. Wala khatarun bi balil bashar, sama sekali tidak pernah terbersih di pikiran manusia. yakni betul-betul di luar khayalan manusia. Begitu melihat, karena memang jauh lebih tinggi dari khayalan manusia, itu kaget itu manusia dan terkagum-kagum melihatnya. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Amin ya Rabb. Wattimaril aniqah, dan di sana di jannat itu ada buah-buahan yang aniqah, yang mengagumkan. Wadhillil madid, dan rindang yang panjang, karena pohonnya itu besar sehingga rindang betul di sana. Loh, apa ada matahari? Iya, matahari bersinar di surga, tetapi tidak memanaskan dan tidak pula membuat, tidak ada yang tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa panas. Sejuk, bukan dingin. Anget, bukan panas. Wal aghsani wal afnan, dan juga di sana pohonnya itu mempunyai aghsan. Aghsan jamak dari ghusnun. Ghusnun itu dahan. Afnan jamak dari afnan jamak dari, mufradnya saya tidak tahu. Afnan itu ranting-ranting. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ranting-rantingnya itu diterpa oleh sinar matahari. Itu seperti mutiara yang diterpa sinar berkilau-kilau.
itu ranting-ranting pohon di surga. Masya Allah. Memancarkan sinar biru yang indah. Wa bidzalika sarat jannah. Dengan demikian jadilah dinamakan tempat itu jannah. Yaitu yastanna biha dakhiluha, rindang dengan pepohonan itu, dakhiluha, di dalamnya, wa yan'amu fiha sakinuha, dan mendapatkan yan'am, mendapatkan nikmat, merasakan kenikmatan sakinuha, penghuninya. Ya, Allahu Akbar. Nah, tajri min tahtiyal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ialah anharul ma, sungai-sungai air yang segar. Wal laban, dan sungai-sungai susu yang segar pula. Wal asli, sungai-sungai madu. Wal khamri, sungai-sungai khamr. Yafjurunaha kaifa sya'u, yang silakan mereka berlebih-lebihan, yafjurunaha, berlebih-lebihan untuk menikmatinya dengan sekehendaknya. Mau lebih, mau apa terserah. Kaifa sya'u. Nah, wa yusrifunaha aina aradu, dan mereka mempergunakannya dimanapun mereka mau. Wa tasqi minha tilkal asjar, dan tasqi mendapatkan pengairan dari sungai-sungai itu, pepohonan tadi. Fatan butuh asnafas thimar, sehingga tumbuhlah asnafus thimar, berbagai jenis buah-buahan. Dan masih ada lagi pembahasan tentang surga ini. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan.